Gubernur Jawa Timur bersama Forkopimda Kota Batu hadiri apel siaga darurat bencana. Batu, siaptv.com. Sore ini Gubernur Jawa Timur bersama Forkopimda Kota Batu menghadiri kegiatan apel siaga darurat bencana menghadapi musim hujan tahun 2023 sampai tahun 2024. Dalam kegiatan ini Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa memimpin langsung pelaksanaannya, yang bertempat di Wana Wisata Selekta Kota Batu, Selasa, 11/2023. Dalam apel ini juga dihadiri oleh PJ Wali Kota Batu Bapak Aries Pauwai, Forkopimda Kota Batu, TNI, Polri, BPBD Prof Jatim, Ormas, Pramuka, Dinas Kesehatan, PMI, Satpol PP, Dishub, PMK, Tagana, dan relawan. Dalam amanatnya Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa mengingatkan agar Kota Batu untuk tetap waspada pada setiap titik-titik sungai. Menurut perkiraan BMKG, diprediksi intensitas hujan mulai meninggi per November ini, sehingga kita harus waspada terhadap potensi kebencanaan seperti di Kota Batu ini, yang rawan akan longsor dan banjir. Baik BPBD dan stakeholder terkait harus segera melakukan mitigasi terhadap area resiko bencana, jelas Gubernur Jatim. Untuk menguatkan kerjasama, kesiapsiagaan, dan koordinasi antara Pemkab, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat dalam berbagai potensi bencana, sehingga sinergitas dari semua stakeholder bisa bergerak secara masif dalam mendukung dan menggerakkan seluruh sumber daya, serta kemampuan dalam pencegahan bencana termasuk penanganan darurat bencana dengan cepat, tepat, dan terpadu sesuai prosedur. Gubernur Jatim juga menegaskan terkait kesiapan personel, termasuk sarana dan prasarana, sarpras ketika terjadi bencana maka bisa tertangani dengan cepat dan tepat, termasuk pengecekan sarpras, untuk memastikan bahwa peralatan dan sarpras yang dimiliki dalam kondisi baik, termasuk siap dipakai mendukung setiap upaya penanganan bencana. Mari memiliki kepedulian dan tanggung jawab bersama, tambahnya. Gubernur Jatim juga dalam kesempatan ini memberikan piagam penghargaan kepada Kapolres Batu dan instansi terkait tentang bantuan dan kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jawa Timur. Selesai kegiatan apel, acara dilanjutkan dengan simulasi penanganan bencana alam di Wisata Selekta Kota Batu. Dan segera melakukan pemadaman. Dari hasil kajian dan untuk mencegah terjadinya kebakaran membutuhkan bantuan sumber daya manusia maupun peralatan dan segera menghubungi Puskesmas PPB. Selanjutnya sesuai SOP penerimaan informasi bencana yang tiba di lokasi segera melakukan pendataan dan ganti cepat sebagai dasar laporan. Dan TNI Polri melakukan pada cepat status memberikan pertolongan pada korban bencana cuaca ekstrim.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita saksikan bersama pertolongan secara cepat dan tepat dilakukan oleh lintas sektor Kota Batu, tim Palang Merah Indonesia dan para korban, dibantu oleh tim Tagana Dinas Sosial Kota Batu. Sementara kita lihat lakukan penyelamatan dari korban yang berada di atas bukit. Diangkut, ditandu menuju ke ambulan oleh TNI Polri dan sementara di ujung sebelah kiri di dekat bedrock kita lihat Bapak Sekjen Dinas Sosial Kota Batu sedang mengevakuasi korban meninggal dunia. Hak rescue Bapak Ibu yang kami hormati, dapat kita saksikan bersama kerjasama kolaborasi luar biasa dari tim reaksi cepat PB lintas sektor dengan sigap dari Polri dibantu Satpol PP dan juga serta TKSK melakukan pencegahan agar para masyarakat yang panik tidak memasuki area evakuasi. Sehingga mereka dengan Bapak Ibu kita lihat di atas bukit tim rescue ada darurat bencana ini memang harus kita lakukan sambil sebenarnya kita memberikan referensi ke banyak kepala daerah. Ini kebetulan di tempat wisata, jadi kesiapsiagaan kita harapkan semaksimal mungkin dilakukan oleh seluruh pengelola tempat wisata. Tapi untuk persiapan dan mitigasi hidrometeorologi yang memang oleh BMKG diperkirakan minggu kedua ketiga November mulai hujan, tapi kemungkinan kewaspadaan lebih sangat itu di bulan Februari 2024. Saya beberapa kali datang untuk melakukan pengerukan sedimentasi, kemudian enceng gondok yang lumayan banyak di beberapa sungai. Saya juga mengharapkan seluruh bupati wali kota masih bisa melakukan pengerukan sungai-sungai yang mengalami sedimentasi, pendangkalan, kemudian sampah-sampah yang menumpuk di sungai, kemudian pintu-pintu air semuanya harus dilakukan pengecekan kembali, pastikan semua bisa berfungsi dengan baik. Nah, oleh karena itu Kepala BPBD Kabupaten Kota memang harus ada di lini terdepan. Bupati Wali Kota harus melakukan mitigasi secara lebih komprehensif. Nah, sistem monitoring sistem dan keterhubungan di antara satu titik dengan titik lain ini menjadi penting, sehingga ketika ya kita tidak berharap tapi ada sesuatu yang memang membutuhkan penanganan lebih komprehensif, semuanya sudah terkoneksi sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Saya rasa itu, saya menyampaikan terima kasih setelah kita berkenan menjadi tuan rumah untuk bisa sering jalan, dan kemudian saya melihat retakan-retakan tanah di pinggir-pinggir jalan, dan itu sangat potensial akan terjadi kelongsoran ketika ada hujan dengan intensitas yang tinggi. Itu yang saya sering kali mengajak tim tertentu yang ahli-ahli geologis ya, itu untuk bisa melihat di titik berapa sampai berapa meter gitu. Itu betul-betul harus dilakukan pemetaan sedetail mungkin
sehingga potensi longsor ketika intensitas hujan tinggi itu terantisipasi. Gitu. Harapannya melalui kegiatan ini? Ya, ini kan tempat rekreasi. Tentu kita berharap bahwa tempat-tempat rekreasi tetap berjalan, tapi masyarakat yang melakukan rekreasi di tempat-tempat wisata itu mereka merasa aman, merasa nyaman karena sudah terproteksi oleh sistem yang terkoneksi dan melakukan antisipasi mitigasi secara komprehensif. Itu sih. Ya baik, itu sendiri untuk penambahan IWS.